Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik semua kan? Nah, sebelum Bapak mulai pelajaran hari ini, Bapak absensi dulu ya. Link absensi sudah Bapak kirim di WA group berupa link Google Form. Silahkan kalian isi ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Iya, kepada Zulkarnain, silahkan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Anak-anak, situasi sekarang kita sedang terkena dampak dari pandemi, yakni kita mesti saling berjauh-jauhan dan saling menjaga jarak. Hasilnya, kita harus belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Tapi anak-anak, jangan patah semangat ya. Kita harus tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Ya, untuk menambah semangat kita dan jiwa nasionalisme, sebelum masuk pembelajaran kita menyanyi dulu ya. Kita akan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak, serentak, serentak, menerkam, menerjang, terkam. Tak gentar, tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Ya anak-anak, terima kasih sudah menyanyi ya bersama Bapak. Anak-anak di SD Bedayang Samuda, hari ini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 3, muatan SPDP, materinya tentang karya seni rupa daerah. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dengan mendengarkan penjelasan dari guru, siswa mampu memahami karya seni rupa daerah dengan tepat. 2. Dengan menonton video, siswa mampu mengidentifikasi karya seni rupa daerah dengan benar. Anak-anak, coba perhatikan gambar berikut. Gambar 1 dan 2. Apa perbedaannya? Ya anak-anak, sudah ketemu.
Gambar yang di kiri merupakan kain batik yang mana berasal dari Jawa dan motifnya beragam. Yang gambar di kanan merupakan kain sasirangan berasal dari Kalimantan Selatan dan motifnya seperti sisi ikan gabus atau haruan. Anak-anak, kita akan mengetahui pengertian dari sasirangan. Sasirangan adalah kain tradisional yang dibuat di Kalimantan Selatan. Sasirangan berasal dari kata bahasa Banjar, yaitu sirang, yang berarti menjelujur. Motifnya dibuat dengan jahitan dengan teknik jelujur. Awalnya, kain sasirangan diyakini dapat mengobati penyakit dan mengusir roh jahat, sehingga pembuatannya dibatasi. Secara umum, pembuatannya masih menggunakan cara tradisional. Lanjut, ternyata ada siara sasirangan. Sasirangan mulai dibuat sejak abad ke-12 hingga ke-14 di Kalimantan Selatan. Pembuatannya dikenal dalam cerita rakyat yang membahas tentang masa kerajaan negara Dipa. Cerita ini membahas tentang Patih Lambu Mangkurat yang merupakan raja kerajaan negara Dipa. Ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Putri Junjung Buih. Keduanya mengadakan perjanjian untuk menikah dengan dua syarat. Syarat yang pertama yakni membuat sebuah istana yang hanya boleh dikerjakan oleh 40 bujangan dalam waktu sehari. Syarat kedua adalah membuat sehelai kain sasirangan berwarna kuning dalam waktu sehari yang hanya boleh dikerjakan oleh 40 perawat. Patih Lambu berhasil memenuhi kedua permintaan ini, dan Putri Junjung Buih kemudian mengenakan kain sasirangan tersebut untuk melangsungkan pernikahan di istana yang telah didirikan. Ia meninggalkan Sungai Tabalong yang menjadi tempat persemayamannya dan menikah dengan Patih Lambung serta menjadi permaisuri dari kerajaan negara Dipa. Nah, lanjut, ada motif sasirangan. Bapak ingin baca deh, silahkan bacakan untuk teman-temannya. Iya, terima kasih Aca sudah membacakan. Nah, anak-anak, untuk menambah wawasan kalian, yuk nonton video berikut ini. Sasirangan berasal dari kata sirang yang berarti jelujuran. Sasirangan adalah kain setelah dijelujur dengan bantuan benang, kemudian ditarik hingga kencang dan diproses dengan zat warna. Motif-motif yang terdapat pada kain sasirangan menggambarkan ornamen hiasan dari flora dan alam. Selain banyak dipakai oleh mayoritas masyarakat Kalimantan Selatan, kain sasirangan juga menjadi cenderamata oleh-oleh khas Kalimantan Selatan yang banyak diburu oleh para wisatawan. Salah satu tempat yang memproduksi kain sasirangan adalah Rumah Produksi dan Galeri Kelompok Usaha Kain Sasirangan Bunda Maburai yang berada di Desa Maburai, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong. Kalau yang biasa, ya ini kain-kainnya. Nah, kainnya kayak ini. Kalau yang katun, kayak ini. Anak pesan, motifnya kan yang lain boleh. Ada contoh atau warnanya kada sesuai atau motifnya kebanyakan. Kain sasirangan yang dihasilkan oleh kelompok usaha binaan PT Adaro Indonesia ini terdiri dari dua jenis, yakni menggunakan pewarna alami dan pewarna kimia.
distribusi Adaro itu diawali dari tahun 2017, sekitar bulan Oktober November itu kita pelatihan tahap kedua melanjutkan dari yang Bina Desa. Sebelumnya kita belum banyak mengenal sasirangan, khususnya keterampilan itu masih sangat mendasar sekali. Setelah dibekali pengetahuan, keterampilan, pembuatan secara sasirangan itu kita alhamdulillah sampai sekarang semua anggota kita itu sudah menguasai. Proses pembuatan kain sasirangan diawali dengan pemotongan bahan baku kain. Kain yang sudah dipotong didesain dengan motif yang diinginkan. Untuk memudahkan proses ini, biasanya digunakan cetakan atau mal. Setelah dirajut sesuai gambar, benang ditarik atau dikencangkan agar menghasilkan gambar yang sempurna. Kain yang sudah disiram atau dijelujur sebelum diwarnai terlebih dahulu dibasahi dengan larutan TRO untuk membantu penyerapan dalam pewarnaan. Kain yang telah dibasahi kemudian ditiriskan, dicelupkan ke dalam zat warna yang telah disiapkan. Setelah proses pewarnaan selesai, kain kemudian dicuci dan ditiriskan. Lalu benang jahitan dilepas perlahan-lahan. Kain yang sudah dilepas benang jahitannya akan nampak gambar sasirangan sesuai pola yang dikehendaki. Proses pewarnaan selesai itu kita limbahnya itu tidak kita buang sembarangan. Di rumah produksi sasirangan Bunda itu sudah memiliki instalasi pengolahan limbah, atau tepatnya di belakang. Jadi limbah kimianya tersalur ke tempat pembuangan limbah. Ini adalah tempat pembuangan limbah kimia dari rumah produksi sasirangan Bunda. Tempat pembuangan limbah ini kita mendapatkan bantuan dari PT Adaro Indonesia. Dengan adanya fasilitas pembuangan limbah atau yang biasa disebut IPAL, kita rumah produksi sasirangan Bunda itu menjadi rumah produksi pertama yang menggunakan fasilitas IPAL di Kabupaten Tabalong. Kita pemasarannya selain di rumah sasirangan sendiri, itu kita ada di POKTA, yaitu Pusat Oleh-oleh Tabalong, kemudian juga di galeri-galeri perusahaan. Kisaran harga di rumah sasirangan Bunda itu dari sekitar 120.000 sampai 250.000. Untuk masyarakat umum biasanya yang paling diminati itu adalah kain jenis polisima, yaitu pewarna kimia. Untuk biasanya guru-guru itu mereka mencari motif khas daerah, yaitu Tugu Obor sama Langsa Tanjung. Kemudian untuk peminat yang pewarna alam itu biasanya ada tamu-tamu dari perusahaan, mereka suka dengan yang pewarna alam. Nah, anak-anak, kalian tadi kan sudah menonton video. Nah, sekarang Bapak ada memberikan tugas atau KPD untuk kalian. Nah, soalnya cuma dua. Yang pertama,
Carilah contoh motif sasirangan dan penggunaannya minimal 5, dan carilah contoh motif sasirangan dan pemaknaannya minimal 5. Silahkan cari di internet atau sumber manapun. Nah, kerjakan di buku tugas kalian. Jika sudah, foto hasil jawaban kalian dan kirim ke WA Bapak. Waktu pengerjaannya cuma 15 menit. Nah, silahkan lihat contoh ya. Contohnya, nama motif Sari Gading, penggunaannya untuk ritual. Yang kedua, contoh namanya Sari Gading dan pemaknaannya kekuasaan dan martabat. Nah, anak-anak, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ayo kita simpulkan bersama. Ya. Kepada Kaca, apa ayo yang sudah kita pelajari hari ini? Kita belajar tentang betul, kain sasirangan. Kain sasirangan itu merupakan kain yang berasal dari, iya betul, dari Kalimantan Selatan. Munculnya pada abad ke-12 sampai 14, betul sekali Aca. Iya. Nah, untuk mencintai budaya kita akan menyanyikan lagu daerah kita sendiri nih. Judulnya Baras Kuning. Ayo kita nyanyi sama-sama.
kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, untuk menutup pelajaran hari ini, kepada Zikri silahkan untuk memimpin doa. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Ya, anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Tetap makan makanan yang bergizi. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.